As-Safinah TV. Dan kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala. Kita masih di Al-Babur Rabi', bab yang keempat, Al-Imanu Bir-Rusul, yaitu beriman kepada para Rasul. Kita masuk di Ad-Dhabit As-Sabi', poin yang ketujuh. Lan yakmula imanul muslimi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa idza haqqaqa khamsata umur. Tidak akan sempurna iman seorang muslim terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa idza haqqaqa khamsata umur, kecuali ia telah mewujudkan 5 perkara. Kita akan bahas satu persatu. Al-awwal tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali untuk dicatat bahwasanya semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jangan pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mungkin bermaksud ini dan itu, mungkin bermaksud ini dan itu, lalu kemudian diganti dan lebih memilih pendapat sebagian manusia dibandingkan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak benar adanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir, berarti itu benar. Kita sudah tidak usah lagi pikir-pikir ini perkataan fulan dan fulan, ini pengajian fulan dan fulan, ini pemahaman fulan dan fulan. Tidak usah lagi pikir, itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang sekarang ketika kita sajikan hadis-hadis yang semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini turun di sepertiga malam terakhir, lalu kemudian berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang meminta ampun niscaya aku ampuni, siapa di antara hambaku yang meminta keinginan niscaya aku akan ijabah dan kabulkan. Lalu kemudian ia berkata, itu perkataan dan pemahamannya apa? Wahabers. Lagi-lagi keluar istilah Wahabi ini. Ya, subhanallah, padahal yang kita sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kemudian dikatakan itu pemahaman itu. Subhanallah. Dan ini banyak ikhwah sekalian yang seolah-olah ilmiah lalu kemudian berkata logikanya begini-begini. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dilawan dengan logika. Ya, logika siapa? Logika Anda atau logika saya? Logika siapa yang menjadi tolak ukur? Ya, karena setiap orang memiliki logika yang berbeda. Logika saya dengan logika antum berbeda, menentukan satu sama lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bukan dengan logika, tapi apa yang datang dari wahyu, ya, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sampaikan. Makanya ikhwas sekalian, semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini catat penting, itu mutlak kebenaran. Ya, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang bisa dibandingkan dan disandingkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apapun itu, karena ilmu itu berkembang. Sekali lagi, ilmu itu berkembang, tidak berhenti dan stagnan di satu titik lalu kemudian dipertentangkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak. Tidak usah lagi kita mempertentangkannya dengan yang lain ataupun meragukan isinya. Kemudian as-tsani al-i'timaru bima bihi amar sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, khaliful yahud, berbedalah kalian dengan Yahudi. Apa lagi? Qassus syarib wa a'ful liha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukur habis kumis
dan panjangkan jenggot. Cukur habis kumis dan panjangkanlah jenggot. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Raden, saya pakainya Pak Raden saja, ya, menyelisihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Malah sebaliknya, dia kumis pelihara, lalu kemudian jenggot dia cukur habis. Ini ikhwas sekalian, kita tidak berbicara hukum ya di sini. Kita tidak berbicara hukum, tapi cinta yang seperti apa yang kita akui hanya untuk meniru jenggot Rasulullah SAW saja kita berat, malu ya, malu takut disebut kambing, padahal tidak semua kambing berjenggot, ya betul, iya. Kalau misalnya antum memiliki rambut, maka orang hutan pun memiliki rambut. Kenapa antum tidak botakkan saja rambut antum agar tidak menyerupai orang hutan? Bisa antum pahami ya? Iya. Jadi sekali lagi, apa saja yang datang dari Rasulullah SAW itu jangan ditanya lagi. Kalau berupa perintah, kerjakan, ya, kerjakan selama kita mampu, selama kita mampu. Kemudian as-salis al-intihau amma anhu naha wa zajar, yaitu berhenti dari semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang kata Rasulullah SAW berhenti. Jadi begini, memperlakukan Rasulullah SAW itu, perlakukanlah beliau seperti, ya istilahnya, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendengar hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mungkin mengajak bicara kita secara langsung, tapi melalui mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggaplah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kalimat yang isinya larangan, maka berhenti, karena itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu ya. Dan ikhwas sekalian, kalau kita menyebutkan contoh tentu saja terlalu banyak ya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan larangan-larangan di dalam syariat ini. Kemudian ar-rabi at-tashabbuhu bihi zahiran wa batinan, menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara zahir ataupun secara batin, Misalnya contoh yang kecil saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam celananya bagaimana? Cingkrang, nisfus sak, setengah betis. Iya, kita ini menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud tanda cinta kita kepada Rasulullah. Lalu kemudian kita ikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpenampilan, nisfus sak, setengah betis, ya, di atas mata kaki. Jangan langsung dituding langsung bahwasanya ini hanya mengikuti satu pendapat, lalu kemudian pendapat lain yang memperbolehkan isbal, Anda tidak menerima segala macam. Sudah, kita lah, kita bahas itu dalam hal lain. Karena begini, kita tidak pungkiri berkaitan dengan isbal atau memanjangkan celana di bawah mata kaki, itu memang ada beberapa pendapat ya. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara muqayyad, jika dibarengi dengan kibr atau kesombongan baru itu diharamkan. Lah, itu memang pendapat ulama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celana beliau bagaimana, selesai ya. Kita ribut-ribut yang benar begini, tidak, saya tidak sombong, tidak, kata Rasulullah mau yang sombong ataupun tidak. Coba lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celana beliau bagaimana, nisfusak, setengah betis, selesai. Bisa antum pahami ya? Ya, jadi kita tidak usah lagi berpanjang-panjang berbeda. Karena begini, satu sisi juga kalau ditanya orang-orang yang memperbolehkan isbal termasuk para ulama, dan siapakah diri kita dibandingkan dengan mereka yang memang benar-benar ulama. Kalau mereka ditanya bagaimana hukumnya orang yang
memendekkan celana di atas mata kaki, maka mereka semua akan sepakat bahwasanya itu sunnah. Baik yang memperbolehkan isbal ataupun yang tidak memperbolehkan isbal, semuanya akan berkata itu sunnah. Itu sunnah. Dan sekali lagi ikhwah sekalian, kita berbicara tentang etiket ya, etika atau estetika. Bagaimana dong, saya ini kan kantoran ya, insya Allah mungkin antum di sini ya, kita tidak tahu kedepannya bagaimana, apakah jadi orang kantoran atau bagaimana. Begini, kalau kita ingin mengamalkan yang sifatnya minimalis, walaupun minimalis ini ya tentu saja tidak selamanya baik yang sifatnya minimalis itu, terutama ketika kita ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita kembalikan kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu di atas mata kaki, ya, di atas mata kaki sedikit masih terlihat bagus, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Al-khamis, as-salatu alaihi inda dzikrihi, yaitu bersolawat kepada beliau tatkala disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah dengan orang yang beragama Syiah. Orang yang beragama Syiah itu hanya disebutkan kata Rasulullah, langsung mereka bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu, jangan ditiru. Ini agama Syiah begitu, tapi maksudnya bukan itu. Tapi kita berbicara tentang bagaimana mereka bersolawat. Itu hampir setiap mereka mendengar kata Rasulullah SAW disebutkan. Ini orang yang mengaku paling salafi, paling salaf, mendengar Rasulullah disebutkan cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Mendengar kata nama Muhammad SAW disebutkan cuek-cuek saja. Padahal Rasulullah SAW jelas bersabda, ya, orang yang bakhil itu adalah orang yang disebut namaku lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Solawat kepada Nabi Muhammad SAW ya tidak juga mesti bersama-sama, tidak juga antum harus teriak-teriak kayak orang Syiah yang tadi yang saya contohkan. Tapi lisan kita ini jangan sampai kering dan tidak bergerak sama sekali ketika Rasulullah SAW disebutkan. Tapi ini kalau saya nonton ceramah, Pak, otomatis dia menyebutkan Rasulullah SAW berkali-kali. Tidak masalah, emang ada masalah kalau misalnya kita bersalawat berkali-kali? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lebih banyak mana antara salawat kita dengan salawat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan rahmat kepada kita? Bisa dipahami ya? Oke, itu sepintas berkaitan dengan bagaimana kita menyempurnakan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan depan insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Safinah TV.